Di banyak kota dan hutan, ada tanda warna di pohon yang terlihat aneh bagi kita yang tidak mengenalinya. Sebenarnya, sebagian besar tanda seperti ini dipakai untuk dua alasan, yaitu menandakan pohon yang akan ditebang atau dibiarkan lebih menonjol dibanding yang lain, serta untuk membuat garis batas hutan lebih terlihat. Tidak ada aturan khusus untuk warna atau bentuk tanda ini, tapi yang paling universal untuk menebang adalah garis biru, dan tanda untuk melestarikan pohon biasanya jingga atau kuning. Pohon di dalam batas kota biasanya ditandai untuk ditebang dengan garis atau titik merah, jingga, atau kuning. Kalau kamu melihat tanda seperti itu di pohon dan mobilmu terparkir di dekatnya, sebaiknya pindahkan mobilmu ke tempat yang lebih jauh supaya nggak tertimpa pohon saat ditebang. Pohon di hutan dapat ditandai untuk dilestarikan karena punya rongga yang baik untuk rumah satwa liar atau ada sarang di cabang-cabangnya. Membiarkan pepohonan di sekitarnya tetap utuh adalah praktik yang umum agar burung dan hewan di pohon itu tidak terganggu. Pohon yang besar dan sehat, penghasil biji dan kacang, juga ditandai untuk dilestarikan karena banyak hewan dan burung memakan biji dan kacangnya. Anehnya, pohon yang tidak sehat juga bisa dilestarikan. Kalau burung pelatuk menyukainya, artinya ada banyak serangga di dalam pohon yang dimanfaatkan burung sebagai sumber makanan. Tanda warna pada pohon di hutan mungkin juga berarti ada orang yang memiliki hutan itu sampai batas tertentu dan ingin menunjukkannya. Tanda-tanda ini bisa dibuat dalam warna dan bentuk apapun, tapi selalu ada dua fitur khusus yang tidak mungkin kamu lewatkan. Salah satunya adalah tanda-tanda ini kurang lebih berbentuk garis lurus. Hal ini logis sebagai penanda batas suatu wilayah. Dan fitur kedua adalah, menurut aturan penandaan, tandanya harus selalu berdekatan satu sama lain, sehingga tanda berikutnya terlihat jelas dari kedua arah. Sebagian orang meyakini tanda kuning dibuat di pohon ginkgo betina yang tumbuh di sekitar perkotaan Amerika Serikat, tapi tidak ada bukti kuat tentang ini. Namun, kamu bisa menemukan peta terperinci pepohonan seperti itu di New York atau Washington DC misalnya. Ginkgo betina memang pantas mendapat peta sendiri karena pohon ini menghasilkan buah yang baunya sangat tidak sedap. Kalau kamu pernah punya mentega tengik di dapur, kamu mungkin kenal baunya. Pepohonan ini dibawa ke Amerika Serikat pada abad ke-18 sampai 19 saat dorongan bereksperimen dan minat akan segala sesuatu yang eksotis menguat. Dan sebagai pohon yang sangat kukuh dan tahan terhadap kondisi keras, ginkgo menjadi populer di sana. Banyak kota menanamnya untuk dekorasi hijau, tapi sayangnya banyak diantaranya ternyata betina. Agar bau busuknya tidak masuk ke kota, pohon ini disemprot menggunakan larutan khusus yang mencegahnya berbuah. Larutan ini aman bagi manusia dan hewan. Jadi, kita nggak perlu khawatir berada di sekitar petugas yang sedang menyemprot pohon. Tanda warna juga bisa dilihat di jalanan, bukan cuma di pohon. Kalau kamu berjalan di sekitar kota dan melihat garis merah di trotoar misalnya, artinya ada saluran listrik atau kabel di bawahmu. Garis-garis ini diberi warna merah supaya menonjol. Karena kalau rusak saat digali, banyak masalah bisa terjadi. Bahkan mungkin lebih banyak dibanding yang disebabkan pipa gas. Garis jingga pada dasarnya berarti sama, tapi yang ini menandakan ada jalur telekomunikasi, saluran, atau kabel sinyal. Ketiganya tidak membawa daya, jadi nggak seburuk merusak kabel listrik, tapi masih akan menimbulkan banyak masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya, putusnya kabel serat optik bisa mematikan internet di area yang luas sampai kerusakan itu diperbaiki. Garis kuning berarti ada gas alam, minyak, uap, minyak bumi, atau saluran bahan mudah terbakar lain di bawahnya. Garis biasanya digambar sedemikian rupa untuk menunjukkan arah pipa diletakkan di bawahnya, dan garis itu sendiri berada di tengahnya. Kuning juga warna peringatan, seperti merah, karena pipa gas rusak dan percikan api adalah cikal bakal bencana besar. Garis hijau menandakan ada selokan atau saluran pembuangan air hujan di bawah tanah. Merusak saluran pembuangan bisa berakibat fatal bagi pekerja penggalian, dan alasannya jelas. Bayangkan aja kekacauan kayak apa yang akan terjadi. Selain isi selokan yang meluap,
dan menciptakan kekacauan di permukaan, merusak pipa hampir pasti akan mengakibatkan biaya perbaikan besar dan merepotkan ratusan orang yang tinggal di dekatnya. Karena air berwarna biru, masuk akal kalau tanda kota yang menandakan sumber air minum juga berwarna biru. Merusak sumber semacam ini nggak seburuk merusak pipa minyak bumi atau kabel listrik sih, tapi tetap aja akan menimbulkan masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi di kota-kota besar, ini lebih ke mengganggu, bukan merupakan masalah besar karena air minum biasanya mudah diakses. Putusnya pipa air atau pipa utama membawa lebih banyak masalah pada proyek penggalian atau konstruksi itu sendiri. Air akan membanjiri lingkungan di sekitarnya, membuatnya sulit ditangani dengan cepat. Tanda ungu juga berarti air, tapi bukan air minum. Garis warna ini menandakan ada sumber irigasi atau air reklamasi di bawah. Air seperti ini diambil dari sandblasting atau power washing dan biasanya dipakai untuk keperluan industri atau berkebun setelahnya. Memang bukan untuk diminum, tapi dampak merusak pipa yang membawa air seperti ini hampir sama dengan air minum. Dampaknya akan sangat merepotkan. Tanda pink di tanah dibuat oleh surveyor tanah. Misalnya, saat ada perdebatan hukum atas batas properti, surveyor independen akan meninggalkan garis pink di tanah untuk menandai batas. Tanda ini juga bisa dibuat di bakal lokasi konstruksi untuk alasan yang sama. Garis, titik, dan silang putih menandai wilayah bakal jalan atau batas penggalian. Artinya, wilayah ini akan segera digali. Tanda putih biasanya menunjukkan lokasi penggalian. Ini adalah langkah pertama sebelum pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan. Nantinya, petugas pemeliharaan kota akan mencari tahu apakah ada fasilitas di bawah area itu yang harus dihindari. Kalau tidak ada, atau kalau tidak ada konflik antara penggalian dan fasilitas bawah tanah, nanti kujelaskan lebih lanjut. Penggalian bisa dimulai. Tanda kota bukan cuma bisa digambar berupa garis, tapi juga bentuk lain. Misalnya, kamu mungkin melihat bentuk H di tanah. Dua garis sejajar ini menandakan tepi pipa atau kabel di bawahnya. Sedangkan garis tengah yang menghubungkannya adalah untuk memudahkan mengukur lebarnya. Mungkin juga ada nama perusahaan yang menaruh pipa atau kabel di sebelah huruf H ini. Bentuk berlian adalah tanda lain yang sering muncul di tanah. Mungkin ada atau tidak ada dua garis paralel yang menandai tepi saluran di bawahnya, sedangkan bentuk berlian itu sendiri berarti perkiraan ukuran benda di bawah kakimu. Beberapa tanda lebih mirip grafiti dengan banyak simbol dan huruf samar, tapi ini biasanya berbentuk singkatan dan tanda untuk petugas pemeliharaan kota atau pekerja konstruksi. Misalnya, kamu mungkin melihat silang atau kotak putih digambar di tanah untuk menandai bakal lokasi penggalian. Para pekerja biasanya akan menulis "No" diikuti dengan singkatan nama fasilitas di bawahnya. Kamu mungkin berpikir artinya tidak boleh ada penggalian di sini, tapi justru sebaliknya. No berarti tidak ada konflik antara saluran listrik, pipa, atau fasilitas lain apapun yang terkubur di bawahnya dengan rencana penggalian yang diusulkan. Singkatan juga ditulis dengan warna fasilitas yang ditunjuk. Misalnya, kalau ada tulisan No G dengan cat kuning di kotak putih, berarti situs tersebut bisa digali tanpa khawatir ada pipa gas di bawahnya yang ditandakan dengan huruf G. Dan kalau ada kabel telekomunikasi di bawahnya, layanan kota biasanya akan menggambar no jingga dan singkatan nama perusahaan yang menaruh kabelnya. Cara lain untuk menginformasikan hal yang sama adalah dengan menggambar singkatan tipe fasilitas dan mencoretnya. G kuning yang kadang dilingkari berarti ada pipa gas di bawah. Dan kalau dicoret, kamu nggak perlu khawatir menggali di area ini karena nggak ada pipa gas yang terancam rusak.